Hello, welcome to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Hey, akhirnya Anthem, Andari and the Theater of the Mind yang tadinya cuma ada di Spotify ya, podcast Anthem, sekarang ada di YouTube. Yeay. Nah, Anthem itu podcast yang ngebahas tentang self, tentang soul, dan juga tentang spirit. Spirit. Kok jadi Michael Jackson ya? Kenapa tentang itu? Karena dari pengalaman pribadi gue, itu adalah topik-topik yang selalu gue tuh penasaran. Selalu gue gali lebih dalam dan bahkan selalu gue pay attention banget setiap experience yang gue alamin terkait self, soul, dan spirit gitu. Dan bahkan gue tuh kayak pengen kalau bisa menggali lebih dalam lagi dari apa yang udah gue alamin gitu kan. Kalau bisa gue waduh korek gitu. Karena menurut gue itu intisari gitu loh. Itu tuh essence, itu esensi gitu. Jadi selama nafas masih berhembus kayaknya sih gue akan ya udah dalemin terus tuh seputar soul, spirit dan juga self gitu ya. Itu semacam menurut gue kayak pondasi kehidupan gitu loh. Jadi kalau nggak paham tentang itu, apalagi nggak paham tentang itu di diri kita gitu, itu rasanya kayak robot. Jangan dong ya. Tapi untuk ngebahas ini gue juga pengen connect nih sama yang nyaksiin gitu kan sama orang-orang lain. Pengen tahu aja gimana sih pendapat lo tentang hal ini gitu. Untuk kali ini yang di YouTube gue pengen masuk ke topik self love. Jadi self love itu topik pertama di Anthem Andari and the Theater of the Mind yang ada di Spotify. Dan gue selalu bikin setiap episode itu ada part satunya. Jadi yang di Spotify itu kayak misalnya self love part satu. Terus ada self rediscovery juga. Self rediscovery part satu ya kan. Nah sekarang masuk ke self love part 2. Part 2 ini pengembangan dari yang part 1 sih. Jadi waktu di part 1 tuh aku lebih kayak pengenalan tentang self love gitu ya. Dan mengungkap fakta bahwa ternyata self love itu konsep self love itu udah ada dari zaman kapan tebak? Dari zaman tahun 300-an sebelum Masehi. Mending kalau 300 sesudah Masehi gitu ya. Ini enggak BC, before Christ gitu sebelum Masehi. Yaitu di zamannya Aristotle atau kita juga biasa sebutnya Aristoteles gitu ya. Yang mana dia berpendapat bahwa orang yang mencintai dirinya sendiri untuk mencapai keuntungan pribadi yang tidak beralasan itu adalah orang yang buruk. Tetapi mereka yang mencintai dirinya sendiri untuk mencapai prinsip yang baik adalah orang yang paling baik gitu. Jadi tentang mencintai diri sendiri tuh udah dipikirin tuh sama filsuf Yunani yang terkenal yang punya banyak murid itu si Aristotle ya gak sih? Terus ada juga nih seorang filsuf Prancis namanya Jean-Jacques Rousseau di tahun 1700-an dia bilang bahwa ada 2 jenis self love ya. Yang pertama tuh amour de soi yang artinya love of self, yaitu cinta diri yang berasal dari dorongan untuk mempertahankan diri. Nah, dorongan yang dimaksud ini menurut dia juga adalah akar dari semua yang menggerakkan manusia. Wih, energi Tuhan tuh kayaknya yang dimaksud ya. Yang kedua, jenis kedua adalah amour propre yang berarti juga pride ya, yang mengarah ke self esteem atau harga diri yang didapatkan dari dihargai oleh orang lain. Wah, kalau konsep amour propre itu sih menurut gue kurang tepat ya sama self love ya. Itu mungkin benar lebih ke pride gitu, self esteem yang didapat dari dihargai orang lain. Lanjut berikutnya ada definisi self love dari German American psychologist and social philosopher Erich Fromm. Erich Fromm di tahun 1956 mengemukakan bahwa mencintai diri sendiri itu berbeda dengan sombong say. Berbeda dengan sombong, dengan angkuh atau egosentris. Karena mencintai diri sendiri menurut dia itu artinya justru peduli dan bertanggung jawab sama diri sendiri gitu. Nah, Erich Fromm ini juga bahkan sempat mengevaluasi ulang arti self love dalam konteks yang lebih positif dengan berpendapat bahwa untuk bisa benar-benar mencintai orang lain, seseorang tuh pertama-tama harus mencintai dirinya sendiri. Tuh. Jadi
konsep-konsep semacam ini tuh udah ada dari tahun 1956, dari sebelum gue lahir say, dari masih gue masih di planet mana gitu ya. Terus ada juga nih, ini seru sih, yang membuat gue kenapa harus banget nih ngangkat tema self love, walaupun mungkin sebagian besar udah sering dengar gitu ya self love dan udah mulai menerapkannya lagi, tapi mari apa ya, terus digenjot, asik digenjot, atau semangat gitu ya dalam menerapkannya. Karena kan mungkin menerapkan tapi belum 100% gitu ya. Nah, lebih lagi siapa tahu kan bisa juga ngasih impact bagus ke sekitar, apalagi mungkin ke orang-orang tercinta yang sayangnya belum ngerti self love. Nah, kita juga jadi bisa ngajak mereka untuk, "Yuk lakukan self love," gitu sehari-hari. Karena ada satu data nih yang gue dapat, katanya lack of self love itu bisa meningkatkan resiko bunuh diri. Bayangin, ini berdasarkan data dari American Association of Suicidology. Jadi asosiasi ini membuat studi gitu di tahun 2008 yang meneliti the impact of low self-esteem and lack of self-love and its relation to suicidal tendencies and attempts. Bayangin, udah ada studinya di tahun 2008. Jadi kalau low self esteem gitu kan, rasa cintanya juga low sama diri sendiri, itu bisa meningkatkan resiko bunuh diri. Serem banget kan gitu. Jadi mari kita mulai dari diri sendiri ya kan, supaya kita jauh lah dari resiko itu. Terus kita juga menularkannya ke orang-orang sekitar kita, orang-orang tersayang deh terutama gitu. Nah kalau dari pendapat gue sih, ya Aristotle itu gue emang apa ya, ngefans sih sama dia, sama Plato juga ya kan, sama filsuf-filsuf itulah. Dia udah bisa sampai mikirin itu, berarti dia emang udah experiencing juga gitu. Karena kalau udah ngomongin tentang self gitu kan, tentang soul, tentang spirit, itu memang ngomongin experience sih. Jadi udah bukan teori lagi. Kalau teori, ya paling teori dari pemikiran orang-orang sebelumnya kan, which is orang-orang sebelumnya udah mengalami gitu. Jadi kalau misalnya, apa ya, kayak misalnya sekarang ngebahas self love gitu, itu menurut gue, eee, itu memang sesuatu yang juga gue perjuangkan gitu. Kalau dari gue pribadi sih, gue kenal konsep self love itu dari sekitar 2015. Nah makanya untuk selanjutnya nih, gue akan sharing juga ya pendapat gue tentang self love, lewat pertanyaan-pertanyaan. Yang mana pertanyaan-pertanyaan ini juga akan gue tanya ke orang-orang lain, ke teman-teman gue yang nanti bakal gue telepon. Yang pertama, menurut lo, mungkin ini juga pertanyaan-pertanyaan ini bisa lo jawab gitu ya di kolom komen di bawah ya, sambil nonton sambil jawab pertanyaan gue. Yang pertama, menurut lo self love itu apa sih? Kalau menurut gue, dari yang udah gue pelajarin ya, dan dari gue yang dari yang gue alamin, self love itu adalah sebuah proses untuk mencintai diri sendiri secara keseluruhan. Mulai dari fisik, mental, jiwa, bahkan spirit. Yang selanjutnya itu bisa menjadi pintu masuk untuk mengenal diri yang lebih dalam lagi. Mungkin sekarang taunya lo self love tuh lebih ke self care, misalnya lebih ke fisik gitu ya, mandi 2 kali sehari, gosok gigi sehari 2 kali, terus, pakai baju tuh yang keren gitu kan, yang represent diri lo. Mungkin berawal dari situ dulu, tapi lama-lama kan lebih dalam lagi. Sebenarnya mental gue nih juga butuh diperhatiin gak ya? Terus yang gue lakuin ini tuh udah sesuai sama jiwa gue belum sih? Sama tujuan gue di hidup ini gitu. Terus gimana sih hubungan fisik gue sama spirit? Nah, awalnya dari self love dulu sebelum masuk ke situ-situ gitu. Dari self love, terus, yang sekarang mungkin udah diketahui sama banyak orang juga, yang kayaknya tuh orang, apa ya, mulai tahu self love tuh dari pas pandemi deh, karena gue lihat di sosmed segala macam tuh topik self love tuh makin sering diangkat dan bahkan karena gue juga, biasa nge-MC juga kan di event-event, terutama event beauty gitu ya, yang berhubungan sama kecantikan, itu sering banget juga masih sering ngebahas yang namanya self love dan dikaitkanlah dengan habit dalam merawat diri gitu, kaitannya sama itu. Cuma kadang jadi emang apa ya, ketemu sama lebih banyak orang yang variatif juga gitu kan, macem-macem. Jadi makin sering banyak denger kisah self love ya orang-orang gitu dan kayaknya emang
makin lama makin banyak yang aware sama self love dan dampaknya bagus, at least untuk diri mereka sendiri lah gitu. Kalau gue untuk diri gue sendiri gitu. Terus pertanyaan berikutnya nih, lo ngerasa udah berapa persen nerapin self love di kehidupan sehari-hari? Kalau gue ngerasanya mungkin moga-moga bener nih ya, udah 75%. Targetnya sih 100% ya. Iya dong, secinta itu gitu. Jadi lo gak usah mikir lagi kayak misalnya apa yang mesti lo lakukan tuh lo udah tahu A, B, C, D. Udah cinta gue dari gue sendiri secinta itu. Mana yang harus ditebas, mana yang harus diambil, tarik, tebas, tarik gitu kan. Ini omongan ini gak usah dipikirin. Itu gak bisa gue kontrol, ngapain lo pusing misalnya gitu. Nah yang ini penting nih untuk gue pikirin karena apa ini berkaitan sama misalnya keluarga gue gitu. Jadi mau nggak mau ini prioritas. Lebih bisa nentuin prioritas gitu. Sekarang sih gue rasa udah sih. Prioritas tuh udah banget gitu kan. Cuma mungkin pikiran itu kan kayak itu live streaming 24/7 kan kayak pikiran gitu kan. Kayak streaming ya terus. Itu sih bagian itu tuh. Kadang masih aja tuh pikiran tuh ke masa lalu, ada worry masa depan, apalagi kalau udah ngomongin saldo gitu kan, kan saldo gue gitu. Nah worry kan juga sebenarnya lo membiarkan diri lo untuk khawatir, lo ngapain? Lo ngapain khawatir? Langsung aja lo bikin planning apa nih lo mau ngapain, ya nggak? Ngapain lo buang waktu untuk khawatir misalnya kayak gitu loh. Nah itunya tuh gue mesti harus lebih disiplin. Menurut gue self love itu kaitannya sama disiplin sih. Disiplin dalam memilah pikiran gitu. Terus sama ini sehari-hari gue juga masalah konsumsi say. Aku masih kurang rasanya konsumsi veggies ya sayur-sayuran itu tuh masih kurang karena jujur kalau gue konsumsi buah sama sayur yang banyak itu selalu menguntungkan sih pencernaan gue enak banget rasanya. Tapi gue kadang masih suka apa tuh nggak memprioritaskan itu. Masih kayak misalnya lagi ngerjain apa gitu ya tiba-tiba di jam 12 udah makan yang ada. Nah harusnya kan bisa lebih di planning lagi kan kayak oke gue harus nyiapin sayur nih untuk dimasak jam segini. Nah itunya sih lebih konsumsi. Sama kopi susu dingin waduh gula aren pula itu masih juga apa ya rutin. Sebenarnya nggak apa-apa sih cuma nggak usah setiap hari banget lah gitu ya kan. Itu sih kalau gue. Berikut nih pertanyaan ketiga. Dari kapan udah mulai aware sama self love? Mulai aware sama self love. Kalau gue tadi gue udah sebut juga ya di tahun 2015. Dan ini cerita lengkapnya. Di tahun 2015 itu kondisinya gue udah menikah dan gue udah punya anak ya dan lagi menjelang punya anak kedua. Jadi seorang ibu-ibu ya kan udah menjelang punya anak dua baru kenal sama konsep self love tuh gimana sih? Enggak sebenarnya gini sih, kalau self care gitu tuh gue udah dari SD gitu kan, maksudnya dari kecil banget kan udah diajarin sama orang tua untuk ya kita rawat diri lah, gosok gigi sehari minimum 2 kali, mandi juga begitu, pakai baju yang kalau keluar rumah tuh yang rapi gitu kan, terus juga sekolah yang bener, itu gue udah ngelakuin sih, bagi bagi gue itu juga kita dididik self love tentunya ya oleh orang tua, minimal peduli lah sama diri sendiri tentang pelajaran gitu kan, terus tentang kebersihan, tentang kesehatan, jangan tidur malam-malam suka digituin kan sama orang tua. Sebelum tidur gosok gigi lu, cuci kaki, jangan lupa pipis ini ya gitu kan. Nah cuma ketika udah pelan-pelan proteksi orang tua itu apa ya, nggak terlalu tight banget, yaitu ketika mungkin udah kuliah kalau gue sih. Karena dulu dari SD, SMP, SMA itu gue selalu diantar jemput segala macam kan. Nah kuliah itu udah mulai bawa mobil sendiri, ya kan. Jadi udah mulai kayak mesti ngarahin nih, udah bisa gampang banget untuk bilang, "Enggak kok nanti aku kuliahnya jam 10 gitu padahal jam 8 ya kan. Jadi udah mulai menanggung resiko sendiri. Kalau dulu kan hubungan orang tua dan guru kan ini banget kan, kayak deket banget gitu. Kalau misalnya ada apa-apa di sekolah guru tinggal telepon aja orang tua. Kalau kuliah kan nggak gitu, dosen dosen nggak gitu ya kan. Kita udah dilepas gitu pas kuliah. Nah di situ tuh gue mulai lack of self love karena udah nggak diawasin segitunya lagi sama orang tua. Dulu juga orang tua gue zaman dulu tuh nggak segitunya banget sama self love gitu. Ya tau lah ya angkatan baby boomers gitu kan. Kayaknya lebih jauh lagi sih pemahamannya tentang self love ya. Tentang konsep self love itu sendiri.
Nah, intinya 2015 oke dari gue kuliah itu mungkin sekitar tahun 2004-an gitu ya, kayak udah mulai lepas gitu kan, terus ya udah jalanin aja, tapi nggak ada boundaries yang bener-bener, apa ya, gue tegasin gitu untuk say no, nggak. Biasanya ajakan nongkrong, "Ndak nongkrong yuk," "Ayo." Baru nyampe rumah nih, "Ndak, di mana lo?" "Eh, ke sini dong nongkrong." "Ayo," berangkat lagi. Kayak ayo banget gitu kan, kayak ya udah nih mungkin temen gue butuh gue nih, ada gitu ya. Padahal sebenarnya diri sendiri tuh butuh istirahat juga. Nah itu nggak gue utamain tuh. Kalau bisa begadang, kalau bisa nggak usah tidur deh gitu kan. Pokoknya harus puas-puasin masa muda gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu juga kali ya kan. Nah terus di 2015 itu ada satu momen lah di mana gue ngerasa, wah ini gue harus self love sih. Karena kalau enggak amburadul ini gitu kan. Kayak berbagai aspek seamburadul nih gitu. Waktu itu gue yang kesentila banget aspek kerjaan. Nah udah mulai kesentil di area itu. Sebelumnya relationship ya kan. Terus ini area kerjaan. Wah aduh gila ini gue harus bener-bener cepet-cepet self love nih. Healing gitu. Akhirnya mulailah kenal dan mulai mempraktekkan self love dan akhirnya bikin boundaries. Oke, gue nggak bisa nih untuk ikutan nongkrong yang lewat dari jam segini gitu. Atau mungkin gue udah nggak bisa nih masuk ke pergaulan yang kayak gitu lagi gitu. Terus gue nggak bisa nih kerja dengan durasi jam yang segitu banyak gitu. Akhirnya udah mulai cepet tuh dan akhirnya hidup jadi lebih lempeng, maksudnya jadi lebih enak gitu. Kayak lebih sehat itu nomor satu. Satu lebih sehat rasanya. Terus yang kedua, lo jadi lebih fokus untuk mengenali diri lo sendiri, apa kebutuhan lo. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini yang penting banget, relationship lo sama orang sekitar lo tuh aman say. Aman banget sama pasangan, keluarga, temen. Karena kan dengan self love lo udah ngeprotek diri lo kan, yang gak penting gak usah deket-deket. Jadi sekitar lo tuh penuh cinta semua, lo udah otomatis memprotek diri lo dengan orang-orang tercinta aja yang boleh ada di deket lo dan lo udah gak ada rasa takut lagi. Jadi lo gak takut untuk, ya nanti gue gak punya temen lagi kalau gue jauhin yang itu, ya nanti kalau gue nolak ajakan ini nanti gue gak diajak lagi, lo udah gak takut. Kalau emang dia juga cinta sama lo gitu ya, atau kayak emang apa ya, dia ngehargain lo, justru dia bangga dengan keputusan lo untuk gak mau nerima ajakan karena lo prefer istirahat. Misalnya kayak gitu. Relationships yang wah gila. Dan akhirnya dari mulai relationship yang intim gitu kan, keluarga, relationship kerjaan juga jadi aman ketika lo udah mulai menerapkan self love gitu. Karena lo jadi paham apa itu cinta dan gak cuma sekedar paham teori, tapi lo mempraktekkan ke diri lo sendiri, jadi lo bener-bener bisa ngebedain ini cinta ini bukan. Sehingga lo juga punya pilihan, lo mau ngasih ke orang apa, ya kalau gue sih karena udah self love, gue merasakan manfaat cinta itu sendiri, yang mau gue kasih ke orang ya cinta lah. Ketika gue ngasih cinta ke let's say lingkungan kerja, ya apa yang terjadi? Ya tentunya lebih baik lah ya nggak sih? Masalah karir, cuan tentunya. Dan ya udah mungkin ke relationship yang lebih besar lagi gitu, mungkin negara atau apa gue nggak tahu ya. Kita lihat aja nanti karena gue pun juga masih proses. Gue belum yang kayak 1000% self love gitu belum, jadi masih proses gitu. Nah udah pertanyaan keempat nih, kalau boleh berandai lo tuh berharapnya udah kenal konsep self love dari kapan? Kalau gue sih, ketika udah mulai mandiri ya, yaitu ketika lepas SMA tuh. Ya SMA akhir pas masuk kuliah lah, ketika lo udah lepas, udah mulai dilepas sama orang tua gitu kan, udah mulai di sana sendiri, ngejalanin sendiri hidup ini gitu. Itu lo udah harus dibekalin sama self love yang kuat, supaya ya lo nggak terjerumus gitu. Jadi lo udah fokus untuk nyebar cinta aja, karena kan dari cinta juga dengan apa ya, dengan lo udah paham cinta terus nggak berhenti sampai di situ kan. There's great works to do ya nggak sih? Ada greater work yang harus lo lakukan juga. Karena kan kita hidup di dunia ini berproses kan. Jadi ada proses yang harus dilaluin dengan penuh kesabaran gitu. Nah seenggaknya dengan lo udah kuat konsep self love, lo udah bisa langsung ke track yang itu gitu. Nggak perlu berlikaliku ajrut-ajrutan lagi gitu. Yang bahkan sampai mempermalukan keluarga misalnya. Jadi itulah ketika udah mulai mandiri ya SMA kuliah gitu.
Ada pesan nggak? Satu lagi nih pertanyaan terakhir ya, yang akan gue tanyakan ke lo, yang silakan lo tulis di kolom komen dan gue juga akan nanya ke teman-teman gue. Ada pesan apa buat orang-orang yang nonton sekarang tentang self love? Pesannya praktekin self love sedini mungkin. Kalau kayak misalnya lo sekarang yang nonton lo SMP gitu ya, praktekin. Yang nonton anak SD, coba aja praktekin self care deh ya kan. Masalah sikat gigi tuh yang bersih, itu kayak anak gue SD ya kan, sikat gigi tuh yang bersih, jangan kayak cepet-cepet doang. Lo harus cinta sama gigi lo, karena gigi lo itu udah mulai tumbuh gigi asli dan itu nggak akan ada lagi gigi baru gitu. Itu kalau untuk yang SD nonton nih. Untuk SMA, nah udah mulai ngegeng ya kan, udah mulai pacaran-pacaran. Sebelum lo bilang cinta ke pacar lo kenalin dulu apa itu cinta. Cinta sama jatuh cinta itu beda loh ya. Jatuh cinta tuh kayak sesaat banget gitu kan, tapi cinta itu bener-bener apa ya, bahkan lo gak harus memiliki kalau cinta itu. Nah ya kan, akan beda dong jalan hidupnya nanti, makanya kenalin dulu. Terus kalau yang nonton sekarang kuliah ya udah pasti lo cepet-cepet lo pelajarin self love. Atau mungkin udah kerja, atau mungkin kayak gue pas udah jadi ibu menjelang anak 2 gitu kan, baru belajar lagi tentang self love, baru kayak mendeteksi apa sih sebenarnya value hidup gue. Enggak apa-apa, semangat pokoknya umur berapapun lo yang nonton, secepat mungkin lo pelajarin dan lo praktekin ya, jangan cuma pelajarin tapi praktekin. Jadi berawal mungkin dari self care gitu kan, terus ke self knowledge ya kan, self awareness juga. Kenali apa itu cinta sebelum bilang cinta ke orang lain. Atau enggak ya terpaksa gue mesti bilang lo pembohong. Aku cinta kamu tapi lo gak tahu itu cinta ya, terus bisa aja lo bohong dong gitu. Oke, nah itu kan tadi pertanyaan-pertanyaan yang dikerahkan ke gue ya. Sekarang gue pengen nanya ke teman-teman gue nih yang udah mulai menerapkan self love. Kita langsung ke Oke, pengen tahu juga nih apa sih definisi self love dari beberapa teman gue. Langsung aja gue telepon Yana. Hello. Halo, Hai Yana, apa kabar? hai, baik. Yana pengen tahu dong, menurut lo self love itu apa sih? Menerima diri sendiri ya? Menerima diri sendiri. Oke. Nah, lo sendiri ngerasa udah nerapin self love di keseharian lo tuh berapa persen? Kayaknya kalau gue baru 40% ya. Wah, baru 40. Iya, Menurut lo apa yang bikin gak 100? mungkin pemikiran-pemikiran gue sih. Oh, jadi karena terhambat karena pikiran-pikiran lo Iya, sendiri gitu ya? betul. Oke. Nah, lo tuh kenal konsep self love tuh dari kapan sih? Dari umur berapa? Atau dari tahun berapa lah? Tahun lalu kayaknya sih. Oh iya? Heeh, heeh. Wow. Taunya dari mana dan mulai kenalannya tuh gimana ceritanya? Dari medsos aja sih orang-orang ngomong self love, self love. Oh, gini. Mungkin Gen Z kali ya yang lebih tahu. Ketahuan dong lo Oh iya, milenial, ketahuan iya. juga umur gua. Kan gue bilang lo temen gue seangkatan ya kan. Oh iya. Oh gitu, jadi karena sosmed. Iya. Terus lo pertama kali denger self love, itu lo gimana? Pendapat lo, persepsi lo kayak ih apa sih? Atau oke, ini dia nih gitu. Pendapat gue ya bener sih, emang harus menerima diri sendiri. Jadi lo ngerasa ini sounds true gitu ya. Iya. Ini kayaknya bener nih. Oke, terus dari awal lo tahu tentang self love, which is tahun lalu gitu ya, sampai sekarang perjalanannya gimana tuh? Gue nggak mikirin itu sih, kata-kata orang aja. Oh, jadi ada omongan orang apa lo pikirin, ih apa iya ya gue kayak begitu ya gitu. Iya, Ih apa iya ya, jadi lo dilema sendiri gitu ya. iya, Oke, dan sekarang lo mulai kayak mereduce omongan orang itu ya. iya betul. Oke. Terus apa nih harapan atau yang pengen lo share ya ke yang nonton seputar self love? Silakan lo. Pokoknya buat orang-orang di luar sana, lebih baik menerima diri sendiri, terus nggak usah mikirin apa kata orang lain, nggak usah lo dibanding-banding misal sama keluarga nih, kakak, adik dibanding-bandingin, ya udah nggak usah dipikirin deh. Oh, oke. Cuma sekedar tahu aja, oh oke itu pendapat dia, tapi udah jangan terlalu kayak dibawa dramatisir gitu Iya, ya. jangan terlalu dibawa sampai tidur besoknya, overthinking aja terus tiap hari. Jadi kayak lo bangun pagi tuh udah ada beban, itu gak Iya. enak banget sih, asli.
Ya udah, thank you banget ya Yana, udah mau gue Oke. telepon, Iya. udah sharing-sharing. Semoga kita bisa lekas jumpa langsung ya. Oke. Oke, bye. Bye. Nah, itu tadi Yana tuh. Berikutnya ada juga nih namanya Dia. Dia juga adalah hal yang mau di-share seputar self love dari pengalaman dia. Coba kita telepon. Hello. Halo. Hai Dia. Iya, dengan siapa ya? Ih, Oh, kok lo gak nge-save nomor gue sih? sorry. Mentang-mentang udah lama gak ketemu terus gue gangguin. Cuma yang gue Halo. tahu kan nih Dia, lo itu kalau gue lihat dari sosmed lo kayaknya lo mulai menerapkan self love nih belakangan inilah. Makanya gue pengen tanya ini sebelumnya. Menurut lo apa sih definisi self love? Definisinya self love kan kayak mencintai diri sendiri dan juga apa ya, bukan cuma mengasihi tapi juga kayak menghargai diri lo sendiri gitu loh. Kayak bukan, kalau maksudnya kalau mengasihi mungkin gue bisa ngomong dari aspek kayak penampilan dengan lo kayak dress up, lo pakai makeup, itu kan lo apa ya, mempercantik diri sendiri dan mencintai diri lo sendiri, tapi juga memberi penghargaan ke diri lo sendiri kayak ya lo belajar skill baru atau kayak lo nge-set boundaries dari orang-orang yang kayak toxic di hidup lo kayak gitu, misalnya. Itu menurut gue self love juga sih. Wow, keren. Jadi ada self care-nya, Iya. juga ada set boundaries-nya gitu ya. Iya, Kayak iya. tegas nih sama diri sendiri apa yang boleh lo konsumsi gitu kan. Apa maksudnya konsumsi termasuk informasi-informasi ya. Bener banget. Mana yang lo tegas untuk lo tangkis gitu. Wih, cakep. Nah, lo sendiri ini udah mulai menerapkan self love yang lo rasa gitu ya. Sehari-hari lo tuh berapa persen lo udah nerapinnya? Mungkin sekitar 40-50% kali ya. Oh. Gue nggak terlalu optimis juga sih anaknya, soalnya cuma ya gue ngerasa 50%-an adalah ya. Oke. Nah, lo sendiri tahu self love tuh dari kapan sih? Belum lama sih, mungkin sekitar pandemi ya, karena kan pas pandemi itu obrolan seputar mental health tuh kayak rame banget kan di Iya, sosial iya, media. iya. Dan kebetulan gue juga ada pengalaman sama apa ya, orang sahabat yang dulu lumayan deket dan harus gue cut off, dan setelah itu Wow. kejadian tuh kayak baru ngeh gitu loh, kayak oh ya ini juga salah satu bentuk self love gue loh gitu. Oh my god, gue merinding karena gue kayak pernah ngalamin. Iya kan? Sumpah itu kadang proses itu ketika lo ada di toxic relationship itu gateway untuk akhirnya lo tuh kenal sama nama self love. Karena kan di situ bentuk proteksi yang benar-benar kelihatan kan. Iya, dan kadang tuh kayak pas lo ada di situasi itu, kayak lo tahu nih ada yang salah gitu kan, tapi kayak lo masih bertahan sampai akhirnya kayak harus ada orang di luar itu yang kayak lu jangan mau dibegoin mulu, ini tuh salah gitu, udah deh lo keluar gitu, lo baru kayak oh iya ya gitu kan. Itu waktu itu sahabat, temen atau pasangan? Sahabat sih. Oh my Tapi god. putusnya rasanya sakit kayak putus cinta Iya, sih. gue Ya kan? ngerti. Itu parah dan rasa resentnya kayak rasa kesel benci gitu kan kayak bahkan ini rasa kesel yang gue nggak pernah alamin sama mantan gue. Iya, kayak gila dulu kita Lebih tuh. dari itu kan. Dulu kita sahabat kayak lagu. Aduh, berarti ntar balik lagi kalau kayak lagu itu. Iya ya kan? juga sih. Kadang-kadang masih kangen, cuma kayak gitu. aduh. Apa yang lo kangenin dari dia? Ya gimana ya, temennya udah lama banget kan. Terus kayak lost contact gitu aja. Dan kayak ada event apa ya, live event gue kayak misalnya gue nikahan, dia tuh sampai nggak dateng, nggak ngucapin, itu gue agak oh my god gimana gitu ya. Cuma kayak kalau dia tetap ada di hidup gue juga kayaknya nggak baik juga buat gue, jadi ya udah mungkin ini for the best. Jadi curcol nih. Nggak apa-apa dong, ya kan? Biar connect. Ternyata kan cerita kamu aku sedikit banyak ngalamin, ya kan? Iya. Emang itu tujuan Anthem ya. Karena gue yakin everything is connected, everyone is connected. Jadi ya udah let's get connected gitu kan. Jangan diem-diem bye Anda. Nah, kalau boleh tahu lo tuh udah maafin dia gitu belum sih sebenarnya? Kalau untuk maafin sih udah, gue prinsipnya forgive but not forget aja sih ya. Maksudnya kayak untuk maafin sih udah, cuma buat jadi pelajaran diri gue sendiri aja lah selanjutnya. Itu bagus banget sih menurut gue. Ini gue yakin mungkin yang nonton juga ada yang ngalamin kayak lo gitu ya. Karena kan ini kayak umum, maksudnya masalah yang sebenarnya bukan masalah yang
sebelumnya nggak pernah didengar gitu kan. Beberapa kali gue juga dengar, bahkan seorang musisi terkenal Indonesia gitu kan, dia kayak pernah juga nih ngalamin toxic relationship ini yang bahkan itu mendorong dia justru jadi lebih berkarya lagi, terus lebih cinta juga sama diri sendiri. Itu kayak gateway dia juga tuh untuk akhirnya masuk ke ranah self love. Nah, dan gue juga seneng banget sih jujur pas pandemi tuh orang lebih realize lagi gitu kan banyak tentang yang ngomongin gitu kan, jadi referensinya juga nambah. Oke, berarti pandemi itu let's say 2020 tuh ya? Iya 2020. Jadi lo berakhir sama sahabat lo itu hubungannya maksudnya udah nggak kontak kayak dulu lagi itu pas pandemi? Kebetulan ya. Gila berat pas banget pandemi. dong ya. Emang kacau banget ya 2020 tuh kalau di flashback lagi tuh. Lagi pandemi ya kan, lo juga lagi panik sama isu kesehatan, belum keluarga lo dan ditambah orang yang tadinya bikin lo nyaman terus tiba-tiba jadi harus cut off gitu. Iya. Gila. Seru ya? Seru sih. Tapi gue yakin saat itu baru-baru lo mikir itu seru ya kan? Iya. Oke, terus menurut lo nih kalau lo boleh berandai, kapan sebaiknya lo tuh udah kenal konsep self love? Dan mungkin ini juga untuk orang lain ya, kapan sebaiknya orang tuh mulai kenal self love dan mempelajari, mendalami itu tuh pas kapan? Umur berapa? Menurut gue sih pas masa-masa remaja kayak SMP, SMA gitu pas sih untuk mulai ngedalamin self love. Soalnya kan umur-umur segitu kayak mulai mencari jati diri, ya kan, dan gimana ya, penting lah untuk tahu apa ya, your worth gitu loh. Biar lo tuh nggak diakal-akali sama orang, apalagi gue ngomong sebagai cewek ya, biar nggak dimanfaatin lah gitu, tanda kutip, ngerti kan? Iya. Biar lo lebih kuat gitu kan. Jadi nggak ngerasa jadi victim. Iya bener. Kan playing victim juga capek kali. Masa lo peran di dunia mau jadi korban mulu, say? Iya kan? jadi Batman. Kan pengen lo jadi superhero dong. Iya kan? Nah terus apa nih yang pengen lo share ke orang-orang tentang self love atau message dari lo lah, dari yang udah lo alamin juga? Aduh, gimana ya, menurut gue banyakin referensi kali ya, dan kayak jangan takut untuk ngomong ke orang-orang terdekat yang lo percaya kalau misalnya lo ngerasa emang ada sesuatu yang salah di hidup atau di relationship lo gitu. Oke. Gitu sih. Nah lo sendiri referensi dari mana biasanya? Iya kebanyakan dari internet atau buku gitu kali ya. Oh oke. Boleh tuh nanti ya tulis di komen ya kan buku apa yang lo baca seputar self love. Siapa tahu kan bisa sharing juga ke yang lain dan bisa bermanfaat. Oke. Thank you banget sharingnya dia. Semoga kita lekas jumpa ya. Biar ngobrolnya tuh lebih atur aja, lebih hot lagi dan lebih off the record. Sip. Oke, see you. Dah. Wah seru banget nih ya, udah nelpon 2 orang. Tapi itu dua-dua cewek ya. Emang menurut gue cewek itu lebih peka tuh sama yang namanya tema self love. Gue juga pengen nelpon temen gue yang cowok. Dan temen gue yang cowok ini bernama Irsa. Hello. Halo. Irsa tuh kalau di kotak-katik jadi sair ya. Wih. Iya. Puitis dong lo. Kalau di ojol dikira ibu-ibu mulu gue. Kalau apa? Di ojol? Lagi pesen ojol dikira ibu-ibu mulu. Padahal lo udah muncul gitu ya, tetap aja dibilangnya ibu. Fotonya laki banget dibilang ibu. Berarti ya lo ada sosok-sosok keibuan ya kan, sosok-sosok yang mengayomi. Sa, apa kabar Sa? Baik dong, gini-gini aja. Apanya nih gini-gini aja? Gini, cintanya? Iya. Karena gue lagi ngebahas self love. Oh jadi, gitu. Iya berhubungan sama cinta. Oke. Nah tadi kan gue udah nelfon cewek-cewek nih. Sekarang gue pengen denger dari cowok gitu. Menurut lo nih self love tuh apa sih Sa? Self love itu ya apa ya? Mengutamakan untuk diri sendiri dulu sih dibanding orang lain. Mengutamakan diri sendiri. Wah itu cocok sama teori self love-nya si Eric Fromm. Dia bilang katanya self love itu adalah sebelum mencintai orang lain, lo harus mencintai diri lo sendiri dulu. Betul. Gitu. Nah ini mengutamakan juga termasuk mencintai maksud lo? Iya dong. Oke. Nah dalam kehidupan lo sehari-hari, lo udah berapa persen ngerasanya nerapin self love itu? Keseharian kayaknya jarang sih. Hah? Keseharian jarang. Berapa persen deh kalau dipersentasein gitu? 25 kali ya. Oh iya? Iya. Oh, kok gitu? Kenapa? Lebih ke sering gak peduli kali ya gue ya. Gak peduli maksudnya? Gak peduli misal kayak gak tahu nih diri gue sebenarnya
kena beban kah atau apakah, nggak bisa bedain. Oh, Udah kayak mesin, kebiasaan mesin. Oh ya? Iya, Udah berapa lama lo ngerasa lo lama. kebiasaan mesin? Coba Lam, berapa tahun? Wish, Pengen lama tahu gua. banget. 5 sampai 6 tahun kali ada. Oh, lumayan sih. Apa tuh yang bikin lo kayak mesin? Karena gue orangnya suka kerja sih. Oke. Nggak kerja tuh kayak bingung gitu. Oh, jadi ini berkaitan sama kerjaan biasanya. Ada yang minta ini lo kerjain aja Iya, gitu karena kan. gue kalau nggak gue misalnya kalau nggak kerja tuh kangen kerja. Anehnya itu tuh. Dan Iya, kalau iya. orang-orang biasanya kan refreshingnya itu kan liburan ya. Iya, Gue tuh mager, gue tuh tidur. ya gue hobinya kayak gitu, yang nyantai gitu loh, kayak cuman nonton atau Netflix kayak gitu-gitu. Gue Oke. agak-agak ini sih introvert tapi extrovert. Iya, ambivert. Ambivert, Dua-duanya. betul. Katanya gitu. Gue juga baru Betul. tahu istilah itu. Katanya kalau lo introvert tapi extrovert juga lo ambivert. Iya, gue Iya. ambivert berarti. Gue juga agak kayak gitu tuh. Nah, tapi kan tadi lo bilang katanya self love itu lo mengutamakan kepentingan lo dulu baru orang lain. Iya. Dan lo bilang persentase lo tuh 25%. Iya. Berarti apa nih kepentingan lo yang sering terabaikan, yang bikin lo tuh bilang kalau lo jadi gak ngutamain itu gitu? Apakah itu nonton Netflix? Apakah tidurnya? Apakah apanya nih? Gue itu sulit nolak orang sih. Kebiasaan gue sulit nolak orang. Oke. Untuk membantu kah, penolong kah, kayak gitu. Oh, lo say no susah tuh ya. Nah, tapi makin kesini sih makin ini ya, makin udah bisa ya, makin kesini. Oh gitu, jadi lo ngeliat ada progres. Iya, kayaknya resolusi buat di 2024 deh. Oh di ya? tahun ini deh, iya. Sering nolak orang. Yoi. Nolaknya dalam konteks apa nih? Apa kalau ditembak mau gak jadi pacar aku? Udah Situ mulai ganteng ini sih. banget nih kayak Tom Cruise ya. Apa Brad Pitt? Udah mulai apa ya, kasih limit lah buat diri sendiri. Oke, gue gak sanggup nih kayak gitu. Oh oke. Nah. Itu biasanya berhubungan sama kapasitas fisik lo ya? Iya, apapun itu. Udah mulai. Tapi lo sendiri tuh mulai kenal konsep self love yang lo maksud tadi tuh dari kapan tuh? Sebenarnya udah lama, udah 2 tahun lah ya. Oh baru dong, pas pandemi berarti 2 tahun kan? tuh baru ya? 2 tahun baru lah. Gue kirain lama. Kecuali kalau lo baru umur 3 tahun. Nah 2 tahun tuh lama ya itu kan? Lama ya. Oh berarti baru berarti. lo tau dari mana tuh kalau boleh tahu? Gue mungkin ini ya, dari film sih. Gue kebanyakan nonton film soalnya. Oh nonton film. Film Yes. apa tuh yang berhubungan sama self love? Boleh juga tuh. Ini lo sebenarnya film lama. Tahu nggak yang main si Scarlett Johansson tuh apa? Lucy. Nanny's Diary. Oh Nanny's Diary. Ya. Oh gue belum nonton lagi. Dia Gue nonton itu yang dia itu Lucy. membiarkan dirinya burnout sama aktivitasnya dia, padahal dia tuh nggak mau. Wah seneng nih gue ngobrol sama orang yang suka nonton nih. Karena jadi ngasih gue referensi gitu. Iya. Oh gitu Nanny's Diary. Itu Yes. film Udah tahun berapa lama ya? sebenarnya. Scarlett Johansson masih muda tuh. Oh masih ranum-ranumnya tuh ya. Iya, masih cantik-cantiknya tuh. Belum jadi Black Widow. Belum, Black Widow kan belum. keker serem Iya, ya nggak? nah. Oh tipe lo kayak gitu ya? Iya. Iya, Gue baru iya. lihat. Kayak begini ya berarti ya. Oke, baru tahu Oh. gitu loh. Begini berarti baru kenal lah gue sama self love itu. Dan lo ngerasa relate ya? Iya. Lo ngerasa pernah burn out juga dan akhirnya oke ini kayak nah tapi ntar jadi spoiler ya. Di film intinya gini, di film itu ngasih solusi nggak supaya dia nggak burn out? Ada sih. Itu Ada. kalau disimpulin arahnya ke self love gitu. Iya, nggak tahu kalau di gue ambisi itu penting. Kalau ada ambis tuh kita lebih mencintai diri sendiri sih. Oh gitu malah. Kalau menurut gue. Kalau lebih ambi, karena ambi itu kan Mengutamakan kita. iya, kan? lo punya kepentingan juga iya, nih. Betul. Oh baru tahu. Maksudnya gue baru denger nih pendapat kayak begini. Iya. Karena kalau menurut gue gitu. Kalau gue nggak punya, kalau gue nggak ambi, gue bakalan bodo amat aja gitu, ngikutin aja terus. Kalau ambi kan gue harus udah ada ini ya, udah ada apa? Iya benar juga Yes, sih, gitu. benar juga ya. Gue baru relate juga nih sama konsep si ambi itu karena tadi gue pikir nggak ada kaitannya sama sekali. Ya boleh ntar gue pikirin lagi di Theater of the Mind. Nah terus menurut lo nih, orang mulai kenal self love tuh sebaiknya di umur berapa sih? Atau mungkin kalau lo boleh berandai gitu ya, diri lo tuh sebaiknya
ya sebaik-baiknya kayak kalau bisa lah mulai kenal self love tuh dari umur berapa? Puber sih ya, mungkin orang biasanya puber di range SMP, udah kelas 3 mau ke SMA ya. Oke. Hmm. Umur 14-15an gitu Ya ya. 15 lah ya, bener. Kenapa? Karena itu udah mulai gabung dengan kehidupan sosial kan, punya geng-gengan lah di sekolah. Iya benar. Kalau masih SD kan taunya main lah. SMP Heeh. awal juga masih transisi tuh SMP awal. Kalau udah mau naik ke SMA, kalau menurut gue udah butuh sih. Udah mulai pergi bareng sama temen, Nah, nginep rumah temen kadang-kadang. betul, Belum geng udah. kadang punya aturan. Iya Ada itu. ketua gengnya. Lu Kan dulu ada kasihan. geng-gengan waktu? Oh ada, Oh ada. ya? Nah itu kan kalau Lo di geng kan ketuanya? Bukan? enggak, ketuaan kan. Oh Pokoknya- gitu, lo punya ya, geng-gengan. Ada pasti pressure gak sih dong. dulu? Enggak, kalau nah itu karena gua ambivert tadi, ternyata gua tuh bisa tanpa gua sadarin dulu tuh sebenarnya gua udah punya batasan sendiri gitu loh. Tapi pada saat makin kesini nih makin udah masuk dunia kerja, gua nggak ini ya mulai nggak balance gitu. Mulai self love-nya mulai turun gitu. Oh jadi Kalau gua justru ngerasa gitu. dulu lo justru malah lebih tinggi gitu ya. Mungkin Iya. emang lo gak tahu itu konsep apa namanya. Heeh. Tapi lo protect diri lo ngerasa Iya, lo dari dulu udah iya, ada tuh punya- ya sistem proteksi di diri sendiri gitu betul. kan. Oke, jadi dari tinggi. Jadi dulu lo sebenarnya aman-aman aja dong masa Aman, dulu remaja lo. aman-aman aja. Oke. Terus kalau self love yang berhubungan sama pasangan, maksud gue kayak kan si Eric Fromm tuh juga bilang sebelum lo mencintai orang lain, maksudnya termasuk pasangan kali ya. Nggak bisa Lego kalau itu kayaknya. Maksudnya? Kalau self love kalau kita terhadap pasangan nggak bisa sih. Yang diutamakan pasti pasangan dong. Woi gila. Agak-agak nggak bisa tuh. Beruntung juga nih pacar lo ya. Mungkin self love tetap tapi nggak tolol kali ya. Jangan tolol aja kali ya. Kenapa menurut lo nggak bisa? Enggak, itu self love tetap ada. Cuman Oke. mungkin nggak tolol aja kali ya untuk Oke. sama pasangan kitanya gitu sih. Oh dari dulu lo udah praktekin itu. Iya. Jadi lo nggak bucin, nggak slave love ya. Enggak Tetap dong. self love, nggak Betul. slave love ya. Betul. Cakep. Terus lo pengen ngomong apa nih ke yang menyaksikan gitu kan terkait self love? Bisa dari pengalaman lo atau mungkin dari pemikiran lo atau mungkin dari cita-cita lo terkait self love supaya bisa mungkin jadi nanti 100% gitu. Sekalian lo juga ngomong ke yang nyaksiin. Kalau untuk self love 100% sih emang agak sulit ya menurut gue. Karena hidup nggak mungkin sendirian dong. Ya. Ya. Dan kadang-kadang kita tanpa kita sadarin juga kita ngerasanya mungkin wah gue udah 100% nih 100%. Tapi prakteknya tuh pasti nggak ada. Nggak ada yang 100% yakin gue. Oke. Ya. Walaupun kita belum punya pasangan atau udah punya pasangan, tetap ada yang kita dahulukan dulu pasti lain, entahlah kakak lo kah, adik lo kah, atau orang tua lo, kan gitu bisa tuh. Tanpa kita sadari pasti kita lebih mengutamakan diri mereka dibanding kita dulu. Karena lo tidak sadari. Betul, Coba kalau lo sadari, itu. pasti lo akan Mungkin ada yang denial juga kali, sebenarnya sadar gitu kan, bisa aja. Emang dia suka memprioritaskan orang lain aja gitu loh. Tapi dia tidak mengurangi cinta dia terhadap diri dia juga sih. Iya sebenarnya menurut gue sebaiknya gitu sih. Jadi kita udah fulfilled. Kalau bisa ya sebesar-besarnya deh 99% atau mungkin kalau bisa 100 bagus. Terus ya baru dengan cinta kita itu kita baru bisa berikan ke orang lain lewat bentuk perhatian. Iya, apalagi kalau masalah pasangan, aduh itu kan sensi banget ya. Benar. Kadang kalau ngutamain dia tuh jatuhnya codependency lah, yang seakan-akan kita nyalahin dia, padahal sebenarnya yang salah kita, yang gitu-gitu loh. Betul, Ntar lah kita bahas. Enggak, kalau cowok susah lah, salah lah kalau cowok. Salah mulu ya lo ya. Soalnya banyak praktek ya, orang jahat dan lain-lain, semuanya rata-rata laki-laki itu udah nggak bisa tuh. Oh gitu. Kita harus bikin episode khusus sih, lo harus datang langsung ke studio nih ya. Oke lah. Nah terus apa nih yang pengen semacam lo himbau gitu ya ke orang-orang tentang pentingnya self love? Mungkin ke diri lo masa depan juga. Mungkin sebelum melakukan sesuatu, berbuat sesuatu yang entah itu buat orang lain atau diri sendiri, pikir 2 kali dulu. Terutama untuk orang lain kita pikir 2 kali. Kalau buat diri kita jangan mikir. Oh oke, kayak gitu ya. Iya. Sip lah, thank you banget lo Irsa udah sharing-sharing. Thank you. Moga-moga nanti lo bisa langsung datang ke studio nih untuk kita catch up ngobrol langsung ya tentang kepriaan. Kepriaan. Oke, see you, dah. Bye-bye.
Oke, itu tadi udah ngobrol-ngobrol ya sama beberapa temen nih kan seputar self love dan ternyata ceritanya variatif banget, ya ampun. Makanya gue juga nggak sabar pengen tahu nih cerita self love lo yang mungkin bisa lo tuangin di komen di bawah dan siapa tahu nanti bisa gue undang langsung datang ke studio supaya kita ngobrolnya tuh bisa lebih deep lagi gitu. Biasanya kalau ketemu langsung ngobrolnya ada aja kan yang digali kan. Dan semoga bermanfaat juga ya buat lo yang nonton seputar self love. Sekarang kayak semua orang udah makin serempak nih kan untuk melakukan atau menerapkan self love di kesehariannya. Dan menurut gue itu penting banget. Bahkan sebelum lo terlibat lebih dalam ke sebuah hubungan sosial, apalagi hubungan intim gitu ya sama pasangan, hubungan yang intimate lah intinya atau mungkin sama sahabat bestie. Nah, sebelum lo bilang dia bestie atau dia pacar lo, pastiin dulu lo udah menerapkan self love. At least 60% aja. Karena dengan 60% kan berarti lo kayak udah apa ya, cukup skillful gitu kan untuk menjalani roda kehidupan dengan tetap mempertahankan self love itu. Karena intinya kan apa ya, hubungan itu kan saling memberi, saling menerima ya kan. Kalau bagian menerima ya udah kita terima aja apa yang dikasih orang, kita nggak bisa kontrol. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau ngasih, itu kan dari kita untuk mereka. Dari kita berarti kan kita bisa kontrol dong. Nah kalau, apa ya, belum tinggi self love-nya lo mau ngasih apa ke dia? Lo aja paham love aja mungkin sekedar konsep doang teori tahu. Tapi kan beda kalau udah experiencing, udah nerapin. Kalau lo udah bisa nerapin self love, lo tahu apa itu cinta, baru lo bisa kasih. Karena yang sering salah itu adalah anggapan cinta itu adalah jatuh cinta. Itu beda banget, gila yang gue alamin ya. Jauh banget jatuh cinta tuh kayak nafsu sesaat aja karena deg-degan ketemu dia langsung euforia, which is good, nggak salah juga. Tapi berapa lama sih lo ngalamin itu? Kadang kan ada aja tempaan-tempaan hidup yang lebih hebat lagi gitu kan yang bikin lo akhirnya jadi nggak apa ya, nggak terlalu ngutamain si jatuh cinta itu mau nggak mau ini yang lebih diprioritas misalnya gitu. Apalagi kalau udah jatuh cinta itu biasanya pas baru kenal ya atau enggak pas baru pacaran deh, baru menjalin hubungan. Ketika roda kehidupan terus berjalan, kan nggak jatuh mulu dong, masa lo jatuh mulu? Kadang lo mau nggak mau harus menjalankan si kisah cinta itu kan, dan ketika ngejalanin kan rasanya variatif sekali gitu kan. Nah disitulah arti cinta yang sebenarnya bisa ditemukan. Ini gue dapet konsep kalau jatuh cinta tuh beda banget sama cinta tuh awalnya dari Eckhart Tolle sih. Dia tuh kayak ya spiritual teacher lah ya yang emang gue juga udah nyaksiin video-video dia, gue pernah ikutan kelas dia juga, kelas online pas pandemi tentang spiritual awakening. Dan dia bilang kalau self love itu beda, self love kok jadi self love salah. Kalau jatuh cinta itu beda banget sama cinta gitu. Jadi buat lo yang lagi jatuh cinta, nikmatin aja dulu. Tapi jangan buru-buru nganggep itu cinta ya. Apalagi makin terjerumus jadi budak cinta. Aduh hati-hati banget. Ingat self love ya, bukan slave love ya. Self love tuh rasanya kayak kemenangan gitu. Lo kayak makin naik spiraling up. Tapi kalau slave love lo tuh kayak spiraling down gitu menurut gue. Jadi penting banget ya kan, mulainya dari diri sendiri dulu. Karena kalau belum mulai dari diri sendiri tapi lo udah sok-sokan bilang cinta ke orang lain, takutnya lo jadi pembohong. Karena I love you, aku cinta kamu, tapi sebenarnya lo nggak ngerti maksudnya tuh apa gitu. Kalau cuma rasa-rasa sesaat, ya jangan buru-buru bilang itu cinta sih menurut gue. Tapi kecuali kalau lo udah experiencing ke diri lo dulu gitu, lo udah ngerasain, oh iya gue tuh secinta ini loh sama diri gue segitunya sampai gue tuh pengen diri gue sehat, let's say. Gue pengen diri gue tuh bermanfaat untuk orang lain. Gue tuh pengen gue mendalami skill yang emang sesuai passion gue. Gue pengen tahu sebenarnya passion gue apa sih, karena dengan passion gue bisa terbang, let's say gitu ya, bisa kayak jadi apa ya, let's say jadi orang yang bermanfaatnya nggak cuma untuk segelintir tapi untuk banyak orang karena passion tuh ngasih energi yang gede banget, let's say. Terus lo mungkin lebih mempelajari apa ya archetype gue tuh apa sih, dengan tujuan apa, lo jadi makin kenal diri lo sendiri, jadi lo ngasih makan ke diri lo tuh juga tepat gitu. Kayak misalnya kan sekarang soalnya ada banyak banget nih kan pilihan opsi-opsi di hidup kan ada banyak banget. Kalau nonton Matrix tuh lo tahu tuh pilihan-pilihan pas lagi Neo mau jawab
yang pertanyaannya di arsitek itu, ya kan kok pakai the apa arsitek ya itulah pokoknya di Matrix ketiga apa itu kan ada opsi jawabannya banyak sama yang kita tonton kayak misalnya di Netflix atau di mana ya HBO atau Disney Plus Hotstar gitu kan Disney ya benar itu kan ada banyak banget nggak mungkin dong lo tonton semua dengan lo makin tahu diri lo dengan penuh cinta tentunya ya lo jadi bisa seleksi juga mana sih yang penting bener tadi kata yang gue telepon tuh salah satu si Yana gitu si dia Yana ya dengan lo itu lo bisa menyaring jadinya mana nih yang cocok buat lo mana yang nggak perlu karena nggak semua hal itu untuk lo gitu atau mungkin dengan lo cinta sama dia oh gue tahu nih gue itu lactose intolerant gitu jadi kayak sebaiknya gue kalau minum susu dikit-dikit aja karena kalau banyak gue bisa jadi alergi atau badan imun gue jadi berkurang lo kan jadi bisa ngasih makan diri lo tuh yang tepat gitu. Nah kalau udah bisa paham sampai ke level itu, ya udah nggak usah takut deh lo akan attract orang-orang yang juga siap gitu menerima cinta lo dan bahkan bisa membuat lo juga lebih apa ya lebih experiencing love frequency itu lebih dahsyat lagi. Jadi semangat self love say. Walaupun kesannya kayak aduh lame banget sih gitu kan tapi nggak apa-apa. Gue juga dulu awal-awal self love tuh gue susah sharing ke siapapun karena takut dianggap apa sih lo ngebahas yang nggak penting misalnya yang penting tuh apa sih emang di hidup tuh cuan-cuan misalnya gitu kan atau ngebahas apa ekonomi politik nggak juga kok gitu itu justru sehari-hari banget dan lo nggak bisa lepas dari diri lo sendiri sih jadi menurut gue penting banget untuk dipelajari. Oke, segitu dulu yang mau gue sampein ya seputar self love di Anthem episode self love part 2 kali ini. Thank you banget udah nyaksiin dan semoga gue bisa lebih banyak lagi nih ya bikin video dan makin banyak juga yang notice nih tentang Anthem Andari and the Theater of the Mind supaya kita bisa saling connect each other dan saling sharing-sharing info yang bermanfaat. Oke kalau gitu Andari pamit dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya Anthem Andari and the Theater of the Mind.